Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ban illa ma ja'altahu sa'ba wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, materi pengajian kita adalah materi fikih dan pembahasannya adalah terkait dengan masalah jual beli. Ya, materi ini perlu kita bahas karena ini menyangkut keseharian kita semua. Hampir setiap hari kita melakukan transaksi, termasuk transaksi jual beli. Ya, di dalam kitab yang kita baca ini, pertama guru kita menjelaskan tentang makna al-bai', ya, makna daripada jual beli itu. Ya. Kata guru kita, wa yutlaqul bai'u 'alal 'aqdi wa 'alal mabi'i. Ya. Jadi istilah jual beli itu dimaksudkan adalah transaksi, ya, dan objek yang dijual. Ya. Kalau ada transaksi, ada objek yang dijual, berarti paling tidak ada penjualan dan pembelian. Ya. Nah, lalu kemudian menurut istilah para ulama, bahwa yang dimaksud dengan jual beli diantaranya adalah aqdun yatadammanu mu'awadata malin bimalin listifadati milki ainin aw manfaatin ala ta'bidi la ala wajhil qurbah. Ya. Yang dimaksud dengan transaksi jual beli itu adalah satu bentuk akad atau transaksi yang mengandung makna muawadatu malin bimalin, artinya menukar harta dengan harta. Yaitu pertama, menukar harta dengan harta. Listifadati milkin, dengan tujuan ada kepemilikan. Ya. Milki apa? Milki ainin, ya, kepemilikan atas barang yang ditukar dengan harta itu tadi. Au manfaatin ala ta'bidi, atau untuk mendapatkan manfaat secara terus-menerus. La ala wajhil qurbah, bukan atas dasar sementara saja. Ya, atau mungkin tujuannya adalah untuk menolong semata, bukan itu. Ya. Jadi jual beli itu pertama bisa dipahami, ya, harus ada ganti rugi harta dengan harta. Ya, jadi kalau begitu tidak masuk misalnya wakalah. Kalau kita bicara tentang fikih, ada yang disebut dengan wakalah. Wakalah itu artinya perwakilan
ada orang yang kita percayakan untuk menjualkan barang kita. Ya, jadi misalnya saya suruh seseorang untuk menjualkan barang saya, promosikan. Jadi antara saya dengan orang yang saya percaya itu tidak transaksi, itu bukan jual beli namanya, tapi itu semacam perwakilan begitu, mewakilkan. Ya. Termasuk juga tidak termasuk jual beli itu adalah misalnya kepemilikan barang itu hanya sementara saja. Jadi misalnya ijarah, menyewa. Jadi ada barang kita sewa dalam masa waktu tertentu, itu bukan jual beli. Jadi misalnya rental, ya kan? Banyak misalnya rental mobil, itu bukan transaksi jual beli, tapi itu disebut dengan ijarah. Ada sewa menyewa. Jadi uang itu diambil sama yang punya barang. Barang yang kita sewa itu yang kita punya adalah manfaatnya, bukan ainnya, bukan barangnya. Jadi bukan mobilnya yang kita punya, tapi manfaat daripada mobil itu bisa kita gunakan, bisa kita pakai kemana-mana. Jadi itu bukan transaksi jual beli. Ya. Sama dengan misalnya ada orang menyewa ruko atau misalnya menyewa rumah, menyewa kios, menyewa satu tempat untuk ditempati tinggal atau mungkin berbisnis. Nah, itu bukan transaksi jual beli namanya. Ya, karena itu bukan kepemilikan, tidak menunjukkan kepemilikan secara terus-menerus, tetapi yang kita punya itu adalah hak untuk mengambil manfaat saja. Ya, dalam tempo waktu yang disepakati. Ya, bukan untuk selamanya. Ya. Begitu juga tidak termasuk jual beli itu misalnya orang yang ke bank, ya, mengambil kredit, itu bukan transaksi jual beli, karena itu tujuannya adalah untuk lil qurbah, artinya ya untuk menolong saja, ya untuk apa istilahnya, saling membantu. Ya, jadi hari ini saya berikan pinjaman dalam bentuk kredit, ya sampai waktu yang telah disepakati harus dikembalikan. Jadi itu bukan transaksi jual beli. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, dasar jual beli ini sudah kita pahami dengan baik, bahwa itu ya ditetapkan berdasarkan banyak ayat dan banyak hadis. Ya, di antara ayat yang sering kita baca adalah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, tentu saja ayat ini turun kepada Nabi karena tradisi orang-orang Arab jahiliyah itu, ya, mereka memahami bahwa jual beli dengan riba itu sama-sama. Ya. Jadi dalam pandangan orang-orang Arab sebelum ayat ini turun, yang namanya riba itu juga jual beli, yang namanya jual beli itu juga riba. Maka turunlah ayat Al-Quran kepada Nabi sebagai penegasan bahwa kedua istilah ini sangat beda. Ya, namanya jual beli itu halal hukumnya, yang namanya riba itu haram hukumnya, gitu. Nanti kita akan jelaskan seperti apa. Ya. Terus selanjutnya, salah satu rukun jual beli itu adalah sigat. Ya.
Sigat itu dalam bentuk ucapan atau biasa kita istilahkan dengan ijab kabul. Ya. Jadi ada yang disebut dengan sigat. Ittafaqal fuqaha'u ala anna as-sigata ruknun binisbati ila aqdil bai'i wa ikhtalafu fil 'aqidaini wal ma'qudi alaihi hal yu'tabarani min al-arkan am min asy-syurut. Ya, al-awwalu zahiru kalamil jumhur wa minhum al-malikiyah wasy-syafi'iyah wal hanabilah. Watsani zahiru kalami ba'd al-fuqaha wa minhum al-hanafiyah amil ahnaf. Jadi pertama, semua ulama itu sepakat bahwa sigat itu merupakan salah satu rukun jual beli. Apa maksudnya? Kalau kita penjual atau kita pembeli, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengambil barang harus ada kesepakatan. Ya, namanya sigat. Sigat itu dalam bentuk ucapan bahwa saya mengambil barang dan saya membayar sekian gitu. Iya. Ya. Saya kasih contoh konkretnya. Masuk ke supermarket. Ini harganya berapa? Itu sudah sigat kan? Siagelin ye, magede 100 10. Langsung dibayar. Berarti ada sigat. Berapa harganya? Sekian. Itu sudah sigat. Jadi ada kesepakatan antara si pembeli dengan si penjual atau si penjual dengan si pembeli. Ya. Itu rukun. Yang dimaksud dengan rukun, kalau itu tidak ada, maka berarti secara otomatis transaksi jual beli itu tidak sah. Ya. Saya kasih contoh. Ada orang masuk di toko elektronik, langsung dia angkat TV. Dia langsung angkat TV. Dia nata-natanya Pak jagaan aku, langsung angkat TV, baru dia simpan uang di situ, pergi. Bagaimana hukumnya itu? Tidak ada sigatnya? Tidak ada sigatnya. Nah, ini dalam bahasa fikih disebut dengan bai'ul mu'ata. Ya, sengit bai'ul mu'ata adalah satu bentuk transaksi jual beli tanpa sigat. Atau contoh sederhananya, sering kita lakukan. Lo kaki beli peje, atau kita beli apa yang murah-murah kan? Peje, atau beli Indomie. Biasa bawa, tak perlu kami maling Indomie, ditaruh duit tanah pergi. Atau di kode saja itu. Pergi. Tidak ada ijab kabul. Ya, tidak ada kesepakatan antara si penjual dengan si pembeli. Langsung pada taruh duitnya, itu namanya bai'ul mu'ata. Ya. Atau lebih canggih lagi. Di kota-kota, tapi di Bone ini belum pernah saya lihat. Ada orang misalnya jalan, dia haus, ada semacam kulkas. Di situ ada Coca-Cola, ada 7up-nya, atau apa minumannya di situ. Tinggal kasih masuk uang, apa uang koin atau uang apa, pencet, jatuh itu. Ya, misalnya Coca-Colanya 5.000 atau air mineralnya 5.000. Masukkan uang 5.000, pencet, jatuh uang le mineralnya. Tapi kalau 1.000 dipencet terus tidak mau jatuh-jatuh karena bukan harganya gitu. Ini tidak ada sigat karena satu orang, satu mesin. Itu namanya bai'ul mu'ata. Ya. Nah, bagaimana hukumnya transaksi jual beli seperti ini? Karena tadi kita mengatakan bahwa transaksi jual beli harus ada sigat. Harus ada serah terima kesepakatan antara si pembeli dengan si penjual. Ya, nah ini tidak ada ini. Ini apa? Mesin. Ya, kan dulu pada masa Nabi dia pakai agama kuar.
ya kan, lembaga agama baru. Ya, disinilah diperselisihkan oleh para ulama. Ya, jadi transaksi jual beli mu'ata atau transaksi jual beli tanpa sigat, kesepakatan kedua belah pihak itu disebut mu'ata. Ada 3 penjelasan para ulama kita di sini. Al-madhhabul awal, ini pendapat pertama, annal bay'a bil mu'ata sahihun sawa'un kana al-mabi'u nafisan aw khasisan, wa ila hadha dhahaba aktsaru fuqaha minhum al-hanafiyyah wal malikiyyah wal hanabilah ala sahih min al-madhahib ats-tsalatsah. Jadi pendapat pertama mengatakan begini, yang namanya transaksi jual beli sekalipun tidak ada sigatnya, kesepakatan antara kedua belah pihak itu hukumnya sah menurut pendapatnya mazhab Maliki. Yang kedua menurut pendapatnya mazhab Hanafi, dan menurut pendapatnya mazhab Hanbali. Ya, jadi ini juga perbandingan mazhab biar kita paham. Apakah barang yang dijual itu mahal atau murah? Misalnya tadi, kalau saya masuk di toko elektronik, langsung saya angkat TV di situ, saya simpan uang di situ. Tapi kan artinya orang yang angkat TV itu sudah tahu mungkin ada promosinya, TV Panasonic sekian inci sekian inci harganya sekian juta, langsung kan dapat leso doina kur dapat loka, ya kan? Nah begitu. Ya, atau mungkin ada alat pegang elektroniknya, langsung kelihatan, oh ini harganya. Nah, langsung saja misalnya ditransfer pakai ATM, ya kan? Itu kan tidak ada transaksi ijab kabulnya. Nah, itu namanya mu'atah. Itu boleh. Apakah barangnya mahal atau murah? Itu boleh. Yang tidak boleh kalau langsung angkat TV tidak simpan uang. Oh, najepu ke tu pajagaan aku. Ya, taruh pasa nasakale je keke. Itu namanya ya leto si cerita aku makwer. Tapi kalau dia simpan karena dia sudah tahu harga mungkin dengan promosi atau apa gitu, itu namanya bai' mu'atah. Pendapat yang kedua adalah annal bai'a bil mu'atah sahihun idza kana an-nabi'u min al-asya'i al-yasirati, wa bihadza qala ba'd al-hanafiyyah kal karhi wa ba'd asy-syafi'iyyah ibn Suraij wa ba'd al-hanabilah kal qadi. Pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa transaksi jual beli tanpa serah terima atau ijab kabul itu sah-sah saja kalau barangnya itu harganya murah. Ya misalnya air mineral, kita langsung ambil di kulkasnya penjual, simpan uang lalu pergi. Ya kan itu udah siaga lindai ya. Paling berapa ini? 2.000, 3.000, taruhlah 3.000. Tapi kalau emas balok begini besarnya, langsung diambil simpan uang, itu tidak sah karena ini mahal sekali harganya. Mas balok maka pada lumpuna le mineral kualitasnya tidak sama. Nah, itu menurut sebahagian ulamanya mazhab Hanafi. Jadi tadi itu mayoritas pendapat mazhab Hanafi, mayoritas pendapat mazhab Hanabilah. Jadi saya juga perlu jelaskan Bapak Ibu sekalian, di dalam mazhab itu bicara tentang hukum fikih, biasa itu antara ulama mazhab sendiri itu berbeda pendapat. Jadi tidak selamanya itu kita mengatakan menurut pendapat mazhabnya Hanbali begini, belum tentu, karena mazhab Hanbali itu ulamanya juga banyak.
dan terkadang di antara mereka juga berbeda pendapat. Sebagai contoh, dalam mazhab Hambali itu tidak sah transaksi jual beli tanpa ijab kabul. Itu menurut kebanyakan. Ya, tapi sebahagian kecil ada mengatakan boleh. Yang penting barang yang dijual itu tidak terlalu mahal. Seperti Imam Al-Qadhi, itu seorang ulama mazhab Hambali, mengatakan boleh. Sama dengan mazhab Hanafi, mayoritas mengatakan tidak boleh. Tapi sebagian dari ulama mazhab itu mengatakan boleh. Seperti yang disebutkan Imam Al-Karhi. Jadi Imam Al-Karhi itu adalah adalah seorang ulama mazhab Hanafi. Pendapat yang ketiga, annal bai'a bil mu'ata ghairu sahihin mutlaqan, wa mimman dhahaba ila hadha Ibnu Hasan wa kadza asy-Syafi'i fil mashhur min madhhabihi. Nah, transaksi jual beli tanpa ijab kabul itu sama sekali hukumnya tidak sah menurut pendapatnya Imam Ibnu Hasan. Siapa Imam Ibnu Hasan? Itu seorang ulama fikih yang punya mazhab sendiri, namanya mazhab Zahiri. Ya, kalau kita bicara mazhab itu banyak, Bapak Ibu sekalian. Di dalam sejarah itu yang sempat direkam, ini mazhab fikih yang pernah ada, ya, itu sekitar 85 mazhab fikih yang pernah ada. Ya, yang kita pahami selama ini hanya 1, 2, 3, ya kan? Tapi yang pernah ada itu sampai 85 mazhab sepanjang sejarah umat ini. Tapi mazhab-mazhab itu banyak yang ingkarat, betuannya sudah hilang karena generasinya tidak ada. Ya, seperti misalnya ada mazhabnya Lais bin Sa'ad. Itu hampir mazhab ini tidak ada lagi yang pakai karena generasinya Imam Sa'ad bin Lais atau Lais bin Sa'ad itu tidak ada yang lanjutkan. Ya, tetapi pendapat-pendapat fikihnya itu banyak disebutkan oleh ulama-ulama yang bermazhab lain. Ya, dia kutip pendapatnya. Ya. Wa kadza Syafi'i fil mashhur min madhhabi. Begitu juga pendapatnya Imam Syafi'i secara pribadi, ya, sebagai pendapat yang paling kuat, paling masyhur di dalam mazhab Syafi'i. Kalau transaksi jual beli tanpa ijab kabul atau yang disebut dengan bai' mu'atah itu tidak sah hukumnya. Jadi mutoni penje dia li kalau kabau minta padiale ditaruh do ita korode di pudangi Pak Balue berarti dena asa menurut pendapat yang ketiga gitu. Saya kira dipaham. Ya. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, masing-masing pendapat ini punya dalil. Ya, padang kemana dalilena? Ya. Kemana dalilena? Ya. Ya. Oke, saya kira sebagai pengantar, ya, kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu para jamaah. Siapa tahu ada yang ingin berkomentar, apakah terkait dengan materi kita pada kesempatan ini atau ada yang lain, bisa saja kita sebutkan. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum. Yang saya ingin tanyakan Ya. itu di beberapa di masa saya bahwa ada sifat-sifat kerepotan, misalnya dia bawa garam sedikit, kemudian kita perbandingan ini apakah dalam harganya atau mahal garam yang berjatuh di di dalam ini apakah tidak ada kalau video harga kewajiban Assalamualaikum. Terima kasih Pak Kutanata Pak Haji. Memang ini penting. Ya, apalagi dulu-dulu kan. Ya. Jadi kami juga sering melihat masyarakat kita itu ada yang dari misalnya dari pinggir pinggir pantai, pinggir laut, dia bawa garam masuk ke kampung-kampung ditukar dengan beras gitu kan. Itu barter istilahnya, kalau dalam bahasa fikih disebut makassa. Ya, jadi makassa itu ya mubadalatu malin bimalin. Itu juga satu bentuk transaksi jual beli. Ya, nasabah iro pak balu penjewe terkadang degaga duina secara cash, jadi penjena na balu tapi akad tanah lo matu meliangi ber, jadi magello. Jadi beras dengan garam dengan beras. Itu boleh Pak Haji. Itu boleh. Iya. Dan nama gaga ya roh. Maka bagaimana kalau selisih harganya? Yang penting kita sepakat. Ya, berapa kilo garam, berapa kilo beras. Jadi maka Nabi minta innamal bai'u antaradin. Ya, transaksi jual beli itu harus reda sama reda. Ya cocok nih, talena pencetak 2 liter, walingi berku liter, atau talena pencetak 2 liter, walingi berku liter setengah, tergantung. Itu boleh. Ya, karena ini barangnya jenisnya beda dan itu tidak riba. Jangan sampai ada mengatakan, wah riba, masa 2 kilo di sini, 1 kilo di sini. Tidak riba, karena itu jenisnya tidak sama. Ya, tidak sama jenis. Kalau tidak sama jenis, berarti kita boleh melakukan transaksi sekalipun takarannya beda, yang penting kita sepakat. Itu. Jelas nih? Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ya. Saya memahami bahwa ketika seseorang sering mengkonsumsi gula, lalu dia diundang untuk mandi perempuan, dia wajib diundang untuk mandi perempuan. Dia wajib menghadiri dan melakukan pemasukan, dan dia akan melakukan 2 pahala. Yang pertama pahala seperti sunnah, yang kedua pahala menghadiri acara jawab atau tersebut. Pertanyaan saya yang pertama, apakah Pak Ustaz bisa jelaskan rincian tadi maksudnya? Yang kedua pertanyaan saya, bagaimana hukumnya jika seseorang diundang dalam acara walimah atau walimah di hari yang sudah menjadi kebiasaannya berpuasa kami atau yang lainnya,
apakah orang tersebut bisa memulai puasanya pada saat itu sampai persiapan tiba atau menolak undangan tersebut kenyang dan awal? Saya sangat mohon penjelasan dan waktu khususnya pertanyaan saya yang kedua. Dan yang ketiga, ini bukan apakah orang yang menikah dan bercerai termasuk jodoh? Ulangi. Apakah orang yang menikah dan akhirnya bercerai itu termasuk jodoh? Menikah Terus bercerai apakah itu termasuk jodoh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Saya mulai dari yang ketiga dulu. Jodoh itu kan bahasa Indonesia. Apa sih sebenarnya maksud daripada jodoh itu? Ya. Apa itu jodoh? Apa definisi jodoh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Saya juga tidak tahu. Tapi paling tidak itu jodoh yang kita pahami selama ini, maka dia rupa sangat muro jodohmu na itu betuan si cocok kok ya kan? Kira-kira begitu. Ya. Jadi seorang yang menikah itulah jodohnya. Itulah jodohnya. Kalau dia bercerai itulah jodohnya sampai dia bercerai saja. Iya. Ya. Artinya begini, itulah qadanya dia, ketentuan yang dia dapatkan dari Tuhan bahwa si anu suatu ketika nanti dia bisa bersama dengan si anu. Tapi paling sekian tahun nanti dua-duanya pisah. Ya kan? Itu namanya qada. Allahumma inna la nas'aluka raddal qada walakin nas'aluka lutfa fihi, kata Nabi. Ya Allah, aku tidak meminta kepadamu untuk menolak ya ketentuan-ketentuanmu atas diriku, tapi aku ingin kelembutan saja. Ya, jadi jodoh menikah, ya kemampuannya cuma bisa bertahan sampai sekian bulan, sampai sekian tahun, lalu kemudian pisah. Ya mungkin pisahnya cerai hidup atau mungkin cerai mati. Ya sudah. Ya. Oke. Terkait dengan orang yang memang sudah punya kebiasaan puasa. Ya. Saya ingin menjelaskan pertama begini. Puasa sunnah ya. Puasa sunnah ya kalau dilakukan yang dapat pahala, ya kalau tidak ya tidak apa-apa. Nah, cuma saya ingin menekankan begini. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa puasa sunnah itu ketika misalnya ada orang besok hari Senin dia mau puasa, tapi orang itu mungkin aktivitasnya agak berat. Misalnya dia akan mengikuti lomba apa yang butuh fisik lebih kuat. Itu sebagian ulama mengatakan kalau seandainya dia puasa dan mempengaruhi aktivitasnya itu, maka sebaiknya dia tidak puasa sunnah. Ya, tapi kalau tidak mempengaruhi, maka dia boleh puasa sunnah. Saya kasih contoh bahwa puasa sunnah itu dianjurkan, tapi dalam kondisi tertentu tidak dianjurkan. Seperti misalnya seorang perempuan, dia mau puasa sunnah besok, tapi suaminya bilang jangan puasa sunnah. Ya, lebih baik dia tidak puasa sunnah karena suaminya melarang, karena bisa jadi suaminya dia butuhkan pada hari itu. Paham maksud saya? Padahal itu kan ibadah, itu. Ya. Bagaimana kalau misalnya saya
besok ada undangan. Jadi begini, ada hadisnya Nabi mengatakan hak seorang muslim atas seorang muslim itu diantaranya adalah ijabatul da'wah, memenuhi ajakan, memenuhi undangan. Nah, kalau saya misalnya malam ini diundang, besok jam 10 mohon saudara datang ke rumah saya makan siang misalnya. Nah, kebetulan besok itu sunnah, maksudnya bisa kita puasa sunnah. Apa yang saya harus lakukan? Kalau memang saya harus datang besok dan memang tujuannya diundang adalah untuk makan, sebaiknya saya tidak puasa. Ya, kenapa? Karena memenuhi undangan itu juga bagian daripada kebajikan. Memenuhi undangan adalah bagian daripada kebajikan. Ya ini kok kebetulan ini misalnya dia diundangi, lo kaki kolana tahu bertamu. Tapi dia di sini ternyata kalau orang itu menyiapkan makanan untuk kita. Nah ini sudah asar misalnya, saya ini sedang puasa. Nah, apa yang saya harus lakukan? Apakah saya makan saja? Tidak apa-apa, bilang ke saja, saya ini lagi puasa. Kalau orang itu mengerti, maka deh bukur bawan di bawah. Aman kan? Tuh, aman. Ya, apa biasa tuh dijaga tuh perasaannya tuh, jaga mah nak kata-kata ini loka pasak palaka maliangi manu maliangi bale natulungengi nageresengi napa diundangi napa magede tak dampenge enggak siapa mapuasa kak ya kan, nanti dia merasakan wah kata-kata itu ini loka maliangi ternyata dia itu paling neman mereka kecewa gitu. Nah, jadi intinya begini, kesimpulannya adalah kita lihat saja kondisinya. Kalau kondisinya maka ada mengata mana pepena dinai salah surang ko diandre ya apa boleh buat. Jangan makin puasa kalau sebelum kita ke sana. Tapi kalau tak kala engkani ya terpaksa kita makan saja. Ini dia apa? Ya. Jadi kondisi saja. Karena itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, puasa itu tidak boleh juga dengan mudah kita batalkan. Puasa kah dendre, tapamita kah, wah, palundra sedingnya, batalkan bawa nih. Padahal mungkin saja dia bisa tidak makan, misalnya begitu. Itu lebih bagus kalau dia tahan. Jadi sangat dikondisikan. Itu puasa sunnah. Ya. Jadi dikondisikan saja. Ya. Karena itu memang diperselisihkan ulama mana yang paling afdal, bertahan tidak makan, tapi jangan sampai orang kecewa. Atau supaya dia tidak kecewa, lebih baik kita makan saja. Nanti insya Allah pada hari-hari yang lain tidak bisa puasa lagi. Apa kupuran ini negeri semanu nadek diandre yakin dena nondangi teman. Toh, tapi kok irusai puasai yakin oh di moba ma puasa teman itu kok kamu pasunnya. Kira-kira begitu. Ya. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, makasih. Terima kasih dari penjelasan Pak Ustaz transaksi jual berdasarkan bukan puasa hanya tidak disebutkan bahwa lebih membayar masa ini dari beberapa instansi atau sekolah ada biasa tidak dengar hadis nanti itu dijual masih ada yang nah pertanyaan kami adalah apakah misalnya seseorang yang bermaksud suami misalnya transaksinya harus meningkat ketika dikira dijual bagaimana sikap kita ketika individu ini
sapi sebenarnya termasuk sapi. Ya. Apakah bisa berbagi begini kan termasuk sapi? Terima kasih. Salam. Ya. Jadi kantin kejujuran itu artinya dega pajagana koro, dega pak belui, tapana paling nak bawa bepa nagana koro. Tapi apakah yang membayar itu tahu bahwa harganya ini barang-barang sekian? Ya kamu si sebu bawa rupiah di store napa 10 buku dan bepa. Oh, mengata rugi tu. Ya. Bagi kumaker. Nah, intinya begini, karena ini memang bayul mu'ata namanya, masuk transaksi yang tidak ada ijab kabulnya. Kalau mazhabnya Syafi'i, mayoritas memang mengatakan tidak sah karena tidak ada ijab kabul. Itu mutlak, mau murah harganya itu barang, mau tidak. Tapi ada sebagian ulamanya mazhab Syafi'i seperti Imam Suraij, Ibnu Suraij itu mengatakan boleh kalau barang itu harganya tidak terlalu mahal. Ya, itu sama dengan misalnya kita pergi di Makassar, mau makan banyak, mau sedikit, bayarnya 25.000 kan? Oh ya. Ada kan begitu? Ada, pernah saya singgah di situ. Iya. Tetapi tidak boleh kita mak buku. Maka dah si tengah penih bau lo wanre, tapi lo kan mak buku terlalu penih. Napa 25 sabu tidak boleh, harus makan di situ. Jadi komelo ki melesing manre, jangan ki makan di situ, baru ki singgah di situ. Usahakan betul-betul lapar betul supaya mega diandre. Murah ini perkira kapal baluero, ya, 25.000 mau sedikit mau banyak segitu dibayar. Bagaimana hukumnya kalau begitu? Itu boleh saja. Ya, yang penting ada aturannya. Misalnya memang harus makan di situ, jangan sampai makan demak buku toki, ada wodi, tidak boleh. Ya. Jadi terima kasih. Jadi ya, itu sebenarnya kantin kejujuran itu ya bagian daripada pendidikan sistem hitungan. Nah, ya di instansi-instansi tertentu kan. Tapi kalau kantin kejujuran di pinggir jalan begini, mangata capu ibarat degagelina. Ya. Ya. Apalagi kok macoba meter. Pada biasa Pak Balu Pak Balu rambutan nge. Pak Balu lase, engkau tahu Pak Balu lase 5 mak jiji, mak coba tas 10 batunda ke 10 tu batunda ke 10 mak. Jadi kau 5 kali 10 50 rambutan nandre maka dia macam ni, madem mesol. Jadi maka dia Pak Balu oh dia kan rogi memang tuki kumat. Ya. Terima kasih. Ibu-ibu. Salam. Salam. Ya, baik, terima kasih. Yang disampaikan itu terkait persoalan jual beli online. Ya. Jual beli online. Jual beli online. Apa itu kan? Kalau kita jual beli online kan untuk membeli sesuatu lewat internet lalu cek. Apakah perantara cek itu termasuk akad atau bagaimana? Apakah termasuk ya boleh atau bagaimana? Kemudian juga yang ada itu jasa kurir. Misalnya kita kurir untuk belikan sesuatu di toko, misalnya kafe, kemudian itu dulu jasa kurir yang bayar makanan makan di kafe, kemudian dibawa di rumah kita, terus kita bayar nanti di rumah itu terus ada berapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu.
Saya mulai dari yang kedua dulu. Itu jasa kurir itu misalnya dia belinya berapa? Sama. Ya kan dia diwakilkan. Kalau sama aja harganya enggak apa-apa. Nanti kalau misalnya dia datang baru kita mau tambah, enggak apa-apa, itu sedekah, enggak apa-apa. Karena dikhawatirkan jangan sampai itu masuk dalam kategori murabahah. Apa yang saya maksudkan murabahah? Misalnya begini, ada orang mau beli motor, dia mahal kan? Dia tidak punya uang. Dia datang kepada siapa? Saya mau naik motor tapi tidak ada uangku. Orang itu bilang, gampang, lo kan mana ya pemajai. Maksudnya ya pemajai, matu ikut nama kamaja ku dia, gitu. Ya kayak rekeng, misalnya ada pembiayaan. Nah, yang bayarkan itu ke Yamaha itu harus transparan bahwa harga motor itu misalnya 25 juta di cash. Datang itu tadi yang ambil itu motor, nanti kamu cicilnya mampunya berapa? Yang jelas ia motor 25 juta waliangi. Meloko pasaro kak siaga. Kamu mau bisa kasih untung saya berapa? Bilang enggak apa-apa, saya cicil dalam waktu sekian bulan. Nanti kalau selesai cicilannya sama dengan misalnya 27 juta. Berarti kan untung 2 juta. Itu namanya murabahah. Boleh begitu Bu, namanya murabahah itu. Yang penting yang membelikan itu dia betul-betul transparan apa adanya bahwa ini barangnya memang sekian saja harganya. Ya, karena saya membantu Anda pun juga harus membantu saya. Ya, ipa motor baru no berarti isato ya lemu. Maka 25 juta dikeskangi, beloko cicil ko dia tambah-tambah ini. Ya, siaga. Maka ditaruh nih cicil 1 bulan sekian. Jadi kalau misalnya sekian bulan nanti di jumlah itu sama dengan misalnya 27 juta, berarti dia memberikan keuntungan kepada pembiaya itu 2 juta. Itu namanya murabahah, itu boleh. Nah, kalau kurir, jasa kurir itu boleh kalau seperti itu modelnya. Ya. Sama dengan kan, yang apa ini? Yang take away itu. Ya. Datang ke rumah, kan ada janunya, ada notanya kan? Ada resinya. Wah. Apa di sini yang ada take away-nya itu? KFC ada ya? Ada KFC? Bisa kontak. Tapi orang kalau mau makan KFC, lebih lokat tudak. Ya. Yang pertama itu tadi online. Online itu yang penting ada ijab kabul. Ada ijab kabul. Ya kan paling ijab kabulnya itu ya sudah menunjukkan bahwa memang saya siap untuk membeli dengan barang yang dicontohkan. Nah, intinya ini karena barangnya dicontohkan, kan ada penjelasannya. Barang ini begini. Nanti kalau seandainya barang itu setelah kita terima dan ternyata barangnya tidak sesuai dengan ini, maka itu ada khiyar namanya. Apa itu khiyar? Khiyar itu artinya si pembeli itu diberikan kesempatan untuk menerima barang itu atau mengembalikan. Jadi kalau dia kembalikan, berarti uangnya harus dikembalikan, barangnya dikembalikan. Itu namanya khiyarul aib. Kalau misalnya barangnya ini bahwa mineral begini, ternyata sampai di sini tidak seperti ini modelnya, berarti ada kekurangannya ini kan? Itu namanya khiyarul aib, bisa dikembalikan barangnya. Ya, dan saya kira kalau bisnis online betul-betul dia mau bisnis, pasti kalau komplain itu pelanggannya pasti dia pasti dia kembalikan uangnya, karena dia tidak mau gulung tikar. Bayangkan kalau 1-2 yang komplain langsung diekspos, itu Lazada tidak bagus caranya, atau yang buka travel
Traveloka, satu kali saja orang komplain, banyak orang tidak mau pasti. Dan pasti bisnisnya macet. Jadi itu juga harus ada. Tapi kalau memang ada orang tujuannya meraup keuntungan kok komplek baja itu ini pasar, nah, itu kan bahaya. Jadi ada namanya khiyar, bisa dikembalikan. Tapi pada intinya transaksi online-nya itu ada ijab kabulnya, itu sah-sah saja. Ada misalnya ada orang mau beli apa biasa kita di online, beli tas atau sepatu, ternyata sepatunya yang diiklankan tidak sesuai dengan barang yang sampai, bisa kita kembalikan karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Ya, makanya barang itu sebenarnya tidak boleh dijual kalau tidak ada. La tabi' ma laysa indaka, kata Nabi. Jangan kamu jual kalau barangnya tidak punya. Bilang contoh itu namanya baik salam. Contohnya saja. Jadi contohnya harus betul seperti nanti yang diberikan pada pembeli itu. Kapan tidak, pembeli itu berhak untuk membatalkan transaksi yang sudah disepakati. Itulah disebut dengan khiyar. Jadi ada khiyarul syar, ada khiyarul aib, ada khiyarul majlis. Ya, dalam ilmu fikih. Makasih itu penjelasan. Makasih. Selesai. Terima kasih kepada yang saya ingin tanyakan, yaitu tidak biasa dipakai di pasar-pasar. Ada seorang misalnya membeli kain, tetapi setelah dia tawar-tawar, kemudian pergi meninggalkan hadis, baru tiba-tiba dikatakan ambil saja. Bagaimana jual beli tidak diberikan ini, apakah sah atau tidak karena dia meninggalkan hadis pada saat proyek transaksi? Terima kasih. Iya. Jadi memang begitu, tawar menawar, maka depa baluna, namun temu dana ade itu. Tapi pas made kita pakai lisu nih, tala nih. Asal depa narapi modal ada dendri. Jadi memang menjual itu harus jujur. Aja nanti maka demu temu dalam ade itu pada rapi ko sarun isi tengah. Pangka tahu nasaru si tengah, na semua pilih na di nasaru. Jadi betuan nak beli-beli toy. Ya, nah, akan ada bawang nih, kan awak usaha tapi kok dikasih tambah-tambahi, kak magalo ko makwero daripada makai. Nah biar modalnya juga ini belum, padahal sudah untung 50.000 itu. Ya biasalah ini Pak Tapanelo matebak sarota. Kadang ada orang komade ni makar makai, tala ni deh, itu na melo lisu. Pak makai padongo-dongo kak. Asa magkadako di nagaga di panarapi mo dala na muli kene nga berarti runtuh ya sebenarnya jadi na welo. Tapi kalau seandainya dia kembali itu berarti kan kesepakatannya dari awal itu yang diterima dan itu sah saja. Ya. Khiyarul majelis itu adalah ketika barang itu diterima, barangnya diterima dan ternyata dia membatalkan dan dia sudah berpisah, itu tidak boleh lagi. Ya, tidak boleh. Jadi misalnya barangnya kayak siaga lina yang mineralnya kayak 5 tapi engkau mau pikir dilala maka dari dena jaju boleh tak ada pengenga itu boleh. Ya. Tapi kau maka deh 5 sepakat nih. Napa made masuk. Apa nak telpon maka dena jaju boleh. Itu tidak boleh sebenarnya begitu. Tidak boleh. Harus kembali ke situ. Ya, dena jaju nasu boleh. Ya. Nanti orang kecewa kan? Katona dinrek tawain sama makadeki loka melita rupa sedena di balui. Tahu-tahu dia matumuli. Lah bawa Pak Balui pengelik. Makasih Pak Tanata. Deto naga kapan? Masih ada?
Ya. Ibu-ibu di belakang, kalau memang masih ada kita kasih kesempatan satu lagi. Allahu a'lamu bissawab. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan pengajian kita sampai di sini dan insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur semua. Nanti kita lanjutkan materinya pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama baca umur kitab suratul Fatihah. Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.